Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divya Uliani dari kelas TI 4612 dengan NIM 12012235157. Jadi di sini saya akan membahas tentang ketahanan dan keamanan pangan. Nah, di sini tuh permasalahan nasional terkait gizi di Indonesia yang sampai saat ini penanggulangannya itu masih dilakukan adalah stunting. Dampak negatif dari stunting ini terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak akan dirasakan sepanjang kehidupan, dengan konsekuensi diantaranya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat, bertubuh pendek, kurangnya kemampuan kognitif, kapasitas belajar rendah, lebih rentan penyakit dan cenderung memiliki keadaan psikis yang berbeda dibanding dengan anak-anak normal lainnya. Nah, berdasarkan data United Nations Children's Fund atau UNICEF pada tahun 2020, Indonesia ini berada pada urutan kelima sebagai negara dengan kejadian stunting tertinggi di dunia, terutama pada anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan tidak langsungnya penyebab stunting ini berkaitan dengan keamanan pangan dan ketahanan pangan yang sebaiknya itu dimulai dari kelompok masyarakat kecil. Contohnya itu keluarga dan rumah tangga. Keamanan pangan ini merupakan syarat penting bagi suatu bahan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia karena akan berdampak pada kesehatan dan status gizi individu. Keamanan pangan ini menjadi salah satu fondasi untuk terwujudnya ketahanan pangan, yaitu terpenuhnya pangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan pastinya terjangkau juga. Nah, di sini ada bahan-bahan yang berbahaya yang bisa mengkontaminasi pangan. Ada 3. Yang pertama itu ada bahaya fisik, yang kedua bahaya kimia, dan yang ketiga ini ada bahaya biologis. Bahaya fisik ini berupa serangga, ulat atau hewan kecil pada sayuran dan buah. Lalu bahaya kimia yang bisa ditandai dengan perubahan aroma yang tidak baik gitu atau penampilan fisik yang tidak normal. Lalu ada bahaya biologis. Bahaya biologisnya ini seperti pertumbuhan jamur dan bakteri pada bahan pangan. Lalu selanjutnya itu ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama ini ada sanitasi. Yang kedua ada penggunaan air dan bahan baku yang aman. Yang ketiga ini pemisahan antara bahan pangan bersih dan matang dengan bahan pangan kotor. Yang keempat ada pemasakan bahan pangan sampai matang. Dan yang terakhir itu penyimpanan pangan pada suhu yang tepat sesuai karakteristik bahan pangan. Nah, sanitasi ini bisa sanitasi alat untuk memasak seperti pisau, panci, talenan itu harus diperhatikan karena akan menjadi sumber kontaminasi fisik terhadap bahan baku. Lalu juga ada penanganan antara bahan pangan bersih dan matang dengan bahan pangan kotor dan mentah melalui pemisahan penggunaan alat dapur yang digunakan seperti pisau, talenan, dan wadah lainnya. Lalu juga ada terkait sanitasi selama pemasakan dan penggunaan suhu dan waktu yang tepat, terutama untuk produk daging yang harus dimasak sampai matang untuk menghindari bahaya mikroba penyebab penyakit. Sedangkan untuk pemasakan sayuran juga harus diperhatikan antara durasi dan suhu pemasakan agar tidak terlalu lama untuk mencegah penurunan kandungan gizi
sayuran akibat proses panas. Akibatnya itu zat gizinya itu bisa optimal dicerna oleh tubuh, terutama vitamin dan mineral yang lebih rentan terhadap panas. Sedangkan realita yang ditemukan ini masih banyak manusia yang kurang memperhatikan 5 kunci keamanan pangan pada saat mengelola atau memasak bahan pangan di dapur masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.